Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vectra Viola Balkis, NIM 20211437771, kelas 1J, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Di sini saya akan memaparkan materi faktor-faktor pendidikan. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan beberapa subtema yang akan kita bahas nanti. Yang pertama yaitu pengertian dari faktor pendidikan, kemudian ada macam-macam faktor pendidikan. Di sini kita ambil faktor pendidikan yaitu dari peserta didik, tujuan, materi, dan alat. Dan yang terakhir adalah hubungan timbal balik. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Faktor-faktor pendidikan yaitu dalam aktivitas pendidikan ada beberapa faktor pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Adapun faktor-faktor pendidikan tersebut meliputi adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya tenaga pendidik, adanya peserta didik, tersedianya material ajar kurikulum, terbentuknya metode ajar, dan terkondisinya situasi lingkungan dan pelajaran yang kondusif. Faktor peserta didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidikannya. Peserta didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuan sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidiknya. Istilah murid mengandung kesungguhan belajar memuliakan guru. Di sini kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu macam-macam faktor pendidikan. Di sini ada dari faktor tujuan. Menurut seorang ahli pendidikan, Langevengel mengemukakan macam-macam tujuan pendidikan yaitu tujuan umum yang merupakan tujuan yang menjiwai pekerjaan pendidik dalam segala waktu dan keadaan, kemudian tujuan khusus, tujuan tak lengkap, tujuan sementara, tujuan insidental, dan tujuan intermediat atau perantara merupakan tujuan yang dilihat sebagai berikut. Kemudian ada faktor alat. Yang dimaksud dengan alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tersebut. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Pada dasarnya, yang dinamakan alat ini luas sekali artinya. Karena itu dalam hal ini perlu pembatasan dalam beberapa persoalan saja. Dalam konteks perspektif yang lebih dinamis, alat tersebut samping sebagai perlengkapan juga merupakan pembantu dalam mempermudah terlaksananya tujuan pendidikan. Alat-alat pendidikan itu sendiri terdiri dari bermacam-macam antara lain hukuman dan ganjaran, perintah dan larangan, celaan dan pujian, hukuman serta kebiasaan. Termasuk juga sebagai alat pendidikan diantaranya keadaan gedung sekolah, keadaan perlengkapan sekolah, dan keadaan alat-alat dan fasilitas-fasilitas lainnya. Oleh karena itu, dalam memilih alat pendidikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, tujuan yang ingin dicapai, yang kedua, orang yang menggunakan alat, dan yang terakhir, untuk siapa alat itu digunakan. Kemudian di sini ada faktor materi, yakni agar interaksi dapat berlangsung baik dan tercapai tujuannya, maka di samping dibutuhkan pemilihan materi pendidikan yang tepat, perlu dipilih metode yang tepat pula. Metode adalah cara menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa guru tidak boleh memberi pengaruh kepada pelajar dengan metode yang hanya akan merusak citra muridnya. Dan yang materi terakhir yaitu adalah hubungan timbal balik antara faktor pendidikan. Yang pertama adalah dari pengaruh sekolah terhadap masyarakat, yaitu mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan pendidikan, membawa pembaruan dan perkembangan masyarakat, menghasilkan masyarakat yang siap pakal dan berbekali dalam lapangan pendidikan, menghasilkan masyarakat yang bersikap konstruktif sehingga terciptanya integrasi sosial yang harmonis, dan yang terakhir adalah mentransformasikan budaya sekolah untuk perkembangan budaya masyarakat. Kemudian yang kedua ada dari pengaruh masyarakat terhadap sekolah, yakni yang pertama adalah identitas dan dinamika masyarakat. Kemudian ada pendidikan sebagai budaya masyarakat, kemudian adalah perubahan sosial, dan ada 3 macam kehidupan keluarga yang saling mempengaruhi dalam sebuah pembelajaran pendidikan di sekolah, yakni keluarga yang sadar akan pentingnya pendidikan, keluarga yang selalu memperhatikan pendidikan, dan yang terakhir adalah keluarga yang tahu pengertian dari sebuah pendidikan. Itu saja pemaparan dari saya. Apabila ada kata salah mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.